Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berbicara masalah malas, malas merupakan suatu hal yang wajar. Malas merupakan salah satu sifat yang sering terjadi pada manusia. Akan tetapi apabila kita dikatakan seorang pemalas oleh orang lain, seakan-akan respon kita tidak menyukainya. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tips atau cara bagaimana supaya kita bisa keluar dari rasa malas yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Anthony Robbins, seorang motivator dunia, pernah berkata, manusia akan moving forward atau bergerak maju apabila ada dua poin ini. Yang pertama yaitu gain pleasure, yang kedua avoid pain. Gain pleasure adalah manusia atau kita akan bergerak maju apabila ada hal yang merangsang kita atau ada hal yang membuat kita senang. Sehingga dengan faktor ini kita akan keluar dari rasa malas yang kita miliki. Yang kedua yaitu avoid pain. Avoid pain adalah menghindar dari rasa sakit. Kita akan menghindar dari punishment atau kita akan menghindar dari hukuman. Dengan faktor ini kita akan keluar dari rasa malas karena kita takut terhadap suatu hukuman. Apabila dua hal ini tidak ada pada diri kita, maka besar kemungkinan kita sekarang sudah berada di zona malas. Lebih parahnya lagi, ada seorang pemalas tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang pemalas. Ini sangat berbahaya sekali. Lantas bagaimana caranya supaya kita tidak malas untuk menjalani kehidupan ini? Yang pertama yaitu kita harus punya target atau goal yang jelas. Kalau kita mempunyai target atau goal yang jelas, maka target atau goal ini akan membantu kita untuk keluar dari rasa malas. Contoh, kita mempunyai target, tahun depan saya harus punya motor atau tahun depan saya harus punya mobil. Karena kita merasa kesulitan untuk pergi kemana-mana apabila tidak punya motor. Atau kita merasa kasihan pada istri kita, anak kita apabila bepergian di saat hujan. Dari permasalahan ini, maka kita akan berusaha mati-matian, akan berjuang habis-habisan untuk mencapai atau untuk mendapatkan motor, untuk mendapatkan mobil tersebut. Mengapa demikian? Karena kita sudah punya target atau kita sudah punya goal yang jelas. Sehingga rasa malas yang ada pada diri kita akan hilang. Jadi intinya target atau goal yang jelas ini akan membantu kita keluar dari rasa malas yang kita miliki. Besar kemungkinan kenapa sampai saat ini kita masih malas untuk melakukan sesuatu, karena kita tidak mempunyai target atau goal yang jelas. Jadi dari sekarang buatlah target, buatlah goal yang jelas sehingga rasa malas yang ada pada diri kita akan menghilang begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah punishment atau hukuman. Seseorang akan bergerak karena dia takut hukuman. Seseorang akan melakukan pekerjaannya karena apabila pekerjaan tersebut tidak dilakukan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Contoh, seorang pedagang yang malas membuka dagangannya, maka dia akan mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Dia tidak akan mendapatkan uang atau bahkan parahnya dia akan kehilangan pelanggannya. Sehingga dengan faktor itu seorang pedagang akan membuang rasa malasnya karena dia takut hukuman tadi. Apa hukumannya? Tidak mendapatkan uang dan akan kehilangan pelanggan. Yang pada intinya kita akan keluar dari rasa malas yang biasa menghampiri kehidupan kita. Kenapa? Rasa malas tidak membuat kita kenyang. Rasa malas tidak membuat cicilan kita terbayarkan. Rasa malas tidak membuat tabungan kita semakin bertambah. Rasa malas tidak membuat pekerjaan kita lebih baik lagi. Intinya punishment
atau hukuman akan membantu kita keluar dari rasa malas yang sudah menghantui kita selama ini. Yang ketiga adalah biasanya manusia akan tergerak untuk melakukan sesuatu apabila ada hadiahnya. Seringkali kita bekerja rewardnya nggak jelas. Kalau kita bekerja rewardnya nggak jelas, maka akhirnya kita malas. Akan tetapi kalau kita bekerja rewardnya jelas, hadiahnya jelas, besar kemungkinan kita tidak akan malas lagi. Kalau kita bekerja sekian, maka kita akan mendapatkan sekian. Kalau kita bekerja ini, maka kita mendapatkan ini. Kalau kita bekerja itu, maka kita akan mendapatkan itu. Jika demikian, maka kita akan berusaha mati-matian, akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan reward itu. Secara tidak langsung kita akan keluar dari zona nyaman kita akan keluar dari rasa malas kita, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Sebetulnya tidak ada jaminan bahwasanya 3 cara ini kedepannya kita tidak malas lagi. Akan tetapi apabila kita memaksimalkan ketiga cara ini, insya Allah kedepannya kita tidak akan malas, atau paling tidak malas kita akan berkurang. Itulah tadi 3 cara supaya kita bisa menghindar dari rasa malas. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.